Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mari kita lanjutkan sesi yang terakhir, yaitu jurnal penyesuaian dan pencetakan ke dalam laporan laba rugi dan lain sebagainya. Kita buka filenya. Oke. Pedoman kalian untuk mencetak atau membuat laporan jurnal penyesuaian yaitu terletak di selain di soal, yaitu soal penyesuaian, yaitu pedoman kalian terletak di neraca saldonya, neraca saldo akhir, bukan neraca saldo awal. Kalau neraca saldo awal itu merupakan neraca akhir bulan sebelumnya. Kalau di sini di transaksi ini adalah bulan Desember, maka neraca saldo awal bulan Desember itu merupakan neraca akhir, yaitu bulan November. Seperti itu. Nah, di sini neraca saldo akhir bulan Desember yaitu neraca awal bulan Desember, 1 Desember, ditambah dengan penyesuaian jurnal khusus yang sudah kita masukkan. Itu dinamakan neraca akhir. Nah, neraca akhir yaitu bisa kita lihat dari menu report, kita klik, ada akun. Saya jelaskan satu persatu di sini. Di sini ada trial balance. Trial balance ini adalah untuk melihat neraca akhirnya. Ya, caranya kita klik trial balance, kita klik custom, kita pilih periodenya periode 13. Kalau sudah, kita klik display. Ini adalah bentuk neraca akhirnya. Ya, di sini yang kalian perlu lihat, karena di soal kalian di halaman dokumen transaksi nomor 28, yaitu persediaan akhir store surplus senilai 7 juta rupiah. Store surplus di awal periode atau di neraca akhir itu sebesar 10.800. Maka di soalmu kamu tulis di sana yaitu awalnya 10.800. Beban sewanya tidak usah ditulis. Oke. Beban asuransinya tidak perlu. Taksiran kerugian piutang. Di sini adalah kamu hitung totalnya berapa, total piutangnya. Piutangnya yaitu totalnya adalah sebesar 658.350. Terus allowance-nya, ini akun receivable, allowance-nya adalah 17.800 allowance. Oke. Berikutnya di dokumen transaksi nomor 29, penyusutan tidak ada masalah. Nomor 30, ini yang poin nomor 1. Nomor 1 itu kita lihat berapa jumlah PPN income-nya. PPN income-nya yaitu sebesar, kamu tulis in 89.380. Oke. PPN out-nya yaitu sebesar 97.550. Jadi sebelum kalian mengerjakan soal penyesuaian, langkah baiknya kalian lihat dulu berapa besarnya trial balance-nya. Kalau umpama katakanlah kalian mungkin bingung, nanti saya mau lihat lagi bagaimana Pak, apakah istilahnya bisa, kalian bisa mencetaknya dalam bentuk PDF. Caranya yaitu kalau sudah seperti ini, muncul seperti ini ya, send to PDF, kamu simpan ya. Di sini saya simpan, saya jadikan satu dengan soalnya. Oke, sebentar.
trial balance PD subur. Oke. Sekarang kita lihat di sini, oh ini ada trial balance. Jadi kita double klik. Kalau nanti ada apa-apa, kita tinggal lihat ini aja. Oke. Kembali lagi. Sekarang kita kerjakan dokumen transaksi nomor 27, penyesuaian. Dari akun record journal entry. General jurnalnya BM12-1. Tanggalnya 31/12/2018. Keterangannya jurnal penyesuaian. Yang pertama yaitu cash in bank. Sebesar 4.400.000. Bank service change 100.000 rupiah. Interest revenue 4.500.000. Seperti ini. Jadi ada debit, ada kredit. Ini perbedaannya. Ya, kita klik record. Berikutnya BM12-2. Jurnal penyesuaian. Dokumen nomor 28. Ya, yang pertama, persediaan akhir store supplies senilai 7 juta rupiah. Berarti jurnalnya adalah store supplies expense. Ya. Persediaan awalnya berapa? 10.800.000. Persediaan akhirnya berapa? 7 juta. Berarti yang terpakai berapa? 3.800.000. Bagaimana cara menghitungnya? Apakah butuh kalkulator? Tidak perlu. Caranya kita backspace, kita kasih sama dengan spasi di keyboard. Ya, kita ketikkan 10.800 dikurangi berarti min ya 7 juta rupiah. Oke. Berikutnya store supplies. Nomor 2, rent expense. Nilainya sebesar 2 juta rupiah. Prepaid rent. Insure expense. Nilainya 1.250.000. Prepaid insure. Oke. Berikutnya yaitu bad debt expense. Ini adalah perhitungan taksirannya, yaitu akun receivable dikalikan 3%, hasilnya dikurangi allowance. Nah, maka kita hitungnya seperti ini. Di backspace, spasi 658 ya, 350 dikalikan 3 karena tidak ada persen, berarti dibagi 100 dikurangi 17.800. Ingat, mengetikkan angkanya jangan sampai salah. Setelah itu kalau sudah, kamu enter. Nah, pada allowance seperti ini. Oke. Berikutnya BM12-3. Jurnal penyesuaian. Depresiasi expense. Nilainya 600.000 rupiah. Equipment akumulasi depresiasi. Wage and salaries. Nilainya 3.500.000. Berikutnya
listrik and telepon expense, nilainya adalah 1 juta rupiah pada expense payable. Oke, kalau sudah kita klik record. Berikutnya BM 12-4 ya. Di sini kita menjurnal yaitu PPN, jurnal penyesuaian. PPN income itu ada di sebelah debit, PPN outcome ada di sebelah kredit. Kalau ditutup berarti ada di baliknya, dibalik berarti PPN outcome-nya. Tadi PPN outcome-nya 97550 ya. PPN income sebelah kredit 89380. Nah, di sini PPN selisihnya adalah PPN payable. Oke. Nah, dokumen nomor 2 bagaimana? Dokumen nomor 2 itu yaitu ya. Dokumen nomor 2 yaitu kita lihat dari berapa besar labanya. Caranya dari report, akun, ya, profit and loss accrual. Kamu pilih custom. Date from January to periode 13. Display. Ini adalah besar labanya. Labanya adalah sebesar 159.659.500. Oke. Ini adalah besar labanya. Nah, di sini perhitungan pajaknya adalah 5% dikalikan penghasilan mulai dari 0 sampai 25 juta rupiah. Berikutnya 10% untuk penghasilan 25 sampai 50 juta rupiah. 15% yaitu untuk penghasilan 50 sampai 100 juta rupiah. Berikutnya 25% yaitu untuk 100 sampai 200 juta rupiah. 35% yaitu lebih dari 200 juta rupiah. Oke. Saya beri gambaran contoh anak-anak untuk perhitungan pajaknya. Nah, seperti ini dulu saya mau oke ya. Dua 25, 50, 100, 200, lebih dari 200. Oke. Di sini saya tuliskan yaitu 0. Di sini saya tuliskan 25 juta. Di sini saya tuliskan 50 juta. Di sini saya tuliskan yaitu 100 juta. Oke ya, sini sampai 200 juta. Oke. Dari sini ini ya. Dari sini tarifnya dari 0 ke 25, ini saya kasih warna kuning. Ini adalah sebesar 5%.
Ya. Berikutnya dari 25 sampai 50 saya kasih warna hijau. Ya, dari ini. Oke. Oke. Ini tarifnya adalah sebesar 10%. Ya. Berikutnya dari 50 ke 100 saya kasih warna ungu. Ini tarif pajaknya adalah sebesar 15%. Dari 100 ke 200 saya kasih warna yang berbeda. Ini tarif pajaknya adalah sebesar 25%. Lebih dari 200 itu tarif pajaknya 35%. Oke. Kalau umpama ada laba perusahaan, ya, kalau boleh saya menggambarkan sebentar. Ini ya, saya gambarkan gini aja. Ya, biar lebih jelas. Oke. Kalau umpama ada perusahaan yang memperoleh keuntungan yaitu sebesar 210 juta rupiah, maka perhitungannya bukan langsung karena 200 lebih dari 200 juta dihitung 35%. Salah anak-anak. Jadi langkahmu adalah dari 0 ke 25 dulu. Dihitung dari 5% tarifnya. Dihitung lagi 10%, dihitung lagi 15%, 25%, berarti sisanya adalah 35%. Berarti perhitungannya adalah 5% dikalikan 0 ke 25. Ini jaraknya berapa? 25 juta. Perhitungan yang kedua, 10% dikalikan. Kan tarifnya dari sini ke sini. 25 ke 50. Ini jaraknya berapa? 25 juta. Ya berarti begini 25 juta juga. Tarif yang ketiga 15% dikalikan. Kan dari sini 50 ke 100. Ini jaraknya berapa? 50 juta. Ini ditambah ini 50 ditambah ini 50 berarti 100, masih kurang masihan. Dihitung lagi 25% dikalikan 100 ke 200 berarti jaraknya adalah 100 juta. Oke. 25 tambah 50 berarti 100 tambah 100 berarti 200. Berarti ada selisih berapa? 10 juta. 10 juta itu ada di sini kan? Nah, berarti kita hitung tarifnya 35% dikalikan dengan berapa sisanya? 10 juta rupiah. Seperti itu anak-anak. Bagaimana kalau umpama ada di sini Pak? Ada di sini umpama 150 juta. Berarti perhitungannya adalah 5% dikalikan 25 juta. 10% dikalikan 25 juta. 15% dikalikan 50 juta. 25% dikalikan 50 juta. Kalau umpama labanya 150 juta rupiah. Bagaimana dengan soal yang PD subur ini? Soal PD subur ini tadi labanya 159, 659, 500. Bagaimana perhitungannya? 5% dikalikan 25 juta. 10% dikalikan 25 juta juga.
15% dikalikan 50 juta juga, kan tarifnya sampai sini. Ini kecilkan dulu, ini kan tarifnya sampai sini. Ini berikutnya 25% dikalikan dengan berapa? 59, 659, 500. Oke, bagaimana pelaksanaan di mayopnya? Sama, record journal entry BM 12 min 4 masih tetap sama, jurnal penyesuaian. Jurnalnya adalah income tax expense. Bagaimana perhitungannya? Sama. Jadi 25 juta rupiah dikalikan 5% dibagi 100. Ingat, tidak bisa. Tidak ada persentase. Backspace 25 juta rupiah dikalikan 10 dibagi 100. Sama, income tax expense juga. Ya. Backspace juga, yaitu 50 juta rupiah yang dikalikan 15 dibagi 100. Income tax expense juga, ya, yang ini tadi, ya. Oke, 59, 659. Lima sembilan enam lima sembilan 500, jadi 59 6 59 500 dikalikan dengan 25 dibagi 100. Oke, di sini kita akan memperhitungkan yaitu prepaid tax-nya. Di sebelah kredit berapa prepaid tax? Kita lihat, kita tadi lupa. Prepaid tax 15 juta rupiah. Berarti di sini kita tulis 15 juta rupiah. Sisanya yaitu income tax payable. Oke. Terus bagaimana cara mencetak laporan laba ruginya? Report, akun, ya. Yang perlu kalian ketahui tadi trial balance sudah jelas, neraca saldo akhir, ya. Profit and loss, laporan laba rugi. Custom Januari sampai periode 13, display. Oke, ini 133494625. Kita cetak ke dalam PDF, send to PDF. Kita profit and loss accrual PD subur. Oke, close. Yang berikutnya state balance sheet, yaitu untuk melihat neraca akhir, ya. Ini periodenya periode 13, sudah betul display seperti ini. Nanti yang harus kamu lihat, kamu cocokkan, yaitu per itemnya. Contoh cash in bank, petty cash, akun receivable, allowance, merchandise inventory, store supplies, prepaid insure, prepaid rent, equipment at cost, equipment akumulasi depresiasi. Ini yang harus kamu cocokkan satu persatu dengan kunci yang saya berikan kalau ada dalam soal. Kalau sudah betul, silakan kamu kirim. Kalau masih salah, silakan kamu cari kesalahanmu. Dan apabila salah, kamu bisa bertanya di grup tugas.
tidak melayani Japri. Oke, kita cetak dalam bentuk PDF. Standard balance sheet PD Subur. Oke, simpan, close. Berikutnya yaitu statement of cash flow. Ini kalau saya suruh mencetak cash flow-nya, kamu pilih banking, statement of cash flow, custom, sama Januari sampai periode 13. Ini langsung kamu cetak dalam bentuk PDF. PD Subur. Oke. Berikutnya lagi, kembali ke akun lagi. Di sini ada lagi yaitu General Ledger Detail. Ini adalah untuk mencetak buku besar. Kita lihat customnya. Oke, seperti ini. Kita klik display. Dia tidak mau. Kenapa kok tidak mau? Karena di sini bulan jatuh. Seharusnya bulan berapa, Pak? Bulan 11. Display baru bisa. Karena kita bikin transaksinya tidak mulai dari 1 Januari, tapi 1 November. Ini. Cetak dalam bentuk PDF juga. Send to PDF. General Ledger Detail PD Subur. Oke. Sudah. Bagaimana cara kalau umpama mencetak ke printer? Ya tinggal sama. Standard balance sheet cetak ke printer. Display. Ini ada gambar printer. Kamu tinggal konekkan aja. Pilih yang mana. Setelah itu kamu cetak jenis printernya. Jadi itu ya yang perlu kamu ketahui. Nah, hanya cukup sini. File-file yang tadi yang sudah kita kerjakan ini kamu kirim dalam bentuk RAR. Biasanya saya meminta ke kamu yaitu soal mayobnya, file mayobnya yang seperti ini. Yang kedua yang saya minta profit and loss. Yang ketiga adalah saya minta standard balance sheet. Yang keempat adalah statement of cash flow. Itu. Jadi kamu WinRAR. Setelah itu kamu kirim ke classroom kamu. Atau kamu kirim satu persatu. Kamu kirim satu persatu, yaitu profit and loss-nya kamu kirim. Standard balance sheet-nya kamu kirim. Statement ini. Kamu kirim satu persatu. Jadi tidak, saya ralat tidak dalam bentuk WinRAR. Oke, itu aja dulu anak-anak. Sudah selesai dari awal sampai akhir. Kalau memang ada yang belum paham, silakan bertanya di grup tugas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.